di sini dengan satu pohon besar yang menjadi gerbang kita. Assalamualaikum. Dan juga ada pohon yang lain. Sangat sejuk ya di keramat Sang Adipati Kertamanah. Jadi makam keramat Adipati Kertamanah ini berada di sekitar Gunung Patuha, dihimpit oleh dua sungai besar Bandung ya. Dan kita saat ini berada tepat di atas gunung ya. Tepatnya di bawah sana itu ada dua sungai yang sangat besar di wilayah sekitaran Bandung. Pintu pertama Eyang Geleng Pengancingan, yaitu sahabat ataupun kawan dari Eyang Sang Adipati Kertamanah, berada satu petilasan cirikan dengan ada satu pohon dan ditutupi dengan tirai bambu ya. Assalamualaikum. Oke, ini merupakan petilasan ya, petilasan dari Eyang Kumis Berem. Eyang Prabu Pamanah Rasa Gaduh Putra, Eyang Prabu Kunten Buyeng, Eyang Prabu Kunten Buyeng Gaduh Putra, Eyang Prabu Layang Pakuan, Eyang Prabu Layang Pakuan Gaduh Putra, Eyang Prabu Larang Jiwa, Eyang Prabu Larang Jiwa Gaduh Eyang Prabu Adipati Kertamanah semasa di Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Ahli Riwayat. Kali ini kembali memperkenalkan sosok Sang Adipati Kertamanah. Beliau merupakan salah satu wali kutub yang sangat berpotensi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Adipati Kertamanah merupakan putra sulung dari Prabu Larang Jiwa dan ayah dari beberapa tokoh seperti Ki Gedeng Rungkang dan juga Ki Gedeng Kerti, berikut beberapa doriah lainnya. Kita akan langsung saja lanjut untuk mengedukasi satu keramat yang sangat sakral ini, yakni Sang Adipati Kertamanah. Baik, kita saat ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciwidey ya. Makam keramat ini terhimpit oleh dua sungai besar di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciwidey. Pak, punten Pak. Di tempat ini sangat khas dan sangat alami ya, termasuk salah satu makam keramat dengan destinasi wisata religi yang sangat sakral. Dan di samping kanan dekat dengan area jembatan, di sini terlihat ada satu jembatan peninggalan dari Belanda yang hingga saat ini sangat berdiri kokoh dengan temboknya yang khas ya. Ini merupakan salah satu jembatan penghubung ya, yang dibuat langsung oleh Belanda, berada tepat di atas sungai di lereng Gunung Patuha ini ya. Setelah kita menjelaskan satu jembatan penghubung, yaitu jalan kereta yang dibuat oleh pihak kolonial Belanda di atas sungai yang sangat besar sekali ya. Jadi makam keramat Adipati Kertamanah ini berada di sekitar Gunung Patuha, dihimpit oleh dua sungai besar Bandung ya. Adipati Kertamanah merupakan salah satu tokoh sejarah yang sangat penting di Jawa Barat, dikenal sebagai putra sulung Prabu Larang Jiwa ya, dan ayahanda dari beberapa tokoh wali lainnya. Dan kita saat ini berada tepat di atas gunung ya. Tepatnya di bawah sana itu ada dua sungai yang sangat besar di wilayah sekitaran Bandung. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan dan memanakibkan sosok Sang Adipati Kertamanah. Di sini ada beberapa tokoh juga
seperti tokoh yang sangat dihormati, yaitu sosok penyebar Islam dan terdiri dari 4 keramat yang ikut serta dalam bergerak syiar menyebarkan ajaran agama Islam yang mengikuti atas himbauan dari sang adipati. Ya, berada satu makam yang memang di sini kita harus bisa meluruskan niat, dan di sini kita hanya upaya dalam menyebarkan syiar untuk memperkenalkan kembali para wali-walinya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya sahabatullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal maqam fi hadhil maqbarah yang gini wa aman walakum. Antum lana salafun wa nahnu lakum bituba'un wa Kita usai uluk salam memperkenalkan juga beberapa sobat dari sang Adipati Kartamana seperti yang geleng pengancingan ini, yang dimana beliau ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama Islam, menyertai sang Adipati Kartamana untuk bisa berdakwah bersama-sama ya. Kita lanjut perjalanan kembali ya. Ini merupakan salah satu ataupun pintu pertama untuk menuju ke keramat sang Adipati Kartamana ya. Oke ya, seperti ini di balik area makam keramat Eyang Geleng Pangancingan ya. Dan sang Adipati Kartamana ini merupakan leluhur dari waliullah masyhur Syekh Abdul Manaf atau yang disebut dengan Makam Mahmud ya, yang berada di Bandung. Dan Adipati Kartamana ini adalah tokoh sejarah yang sangat penting di Jawa Barat, dikenal juga sebagai putra sulungnya Prabu Larang Jiwa dan ayahanda dari Ki Gedeng Rungkang, Ki Gedeng Kerti Manggala, dan Raden Tumenggung Surya Dharma Kingking, serta merupakan penyebar ajaran agama Islam. Baik, jadi di sini saya butuh data yang kuat untuk bisa memperkenalkan, karena untuk menjelaskan silsilah dan sejarah dibutuhkan fatwa dari beberapa kesepuhan dan beberapa kiai untuk bisa mentasdikan tentang keramat yang harus dibahas, yaitu sang Adipati Kartamana. Nah, di pintu pertama tadi kita menemukan satu keramat, yaitu Eyang Geleng Pangancingan, dan di keramat yang kedua atau pintu yang kedua di sini pun ada satu keramat lagi, yang dimana beliau sama ikut serta dalam bersiar menemani sang Adipati Kartamana untuk menyebarkan Islam yang disebut dengan Eyang Jagasatru. Nah ya, setelah dari Eyang Geleng Pangancingan kita akan beruluk salam ke Eyang Jagasatru, yaitu pintu gerbang kedua sebelum menuju ke keramat sang Adipati Kartamana ya. Oke. Nah ya, jadi Baraya bisa tersusun ketika akan ziarah ke sini, supaya kalau misalkan kita ingin berziarah kita harus ikuti aturan, dan semoga aturan ini bisa menjadi salah satu ibrah untuk kita upaya dalam berziarah ya. Bentar bang. Ya, dan ini disebut dengan keramat makam Eyang Jagasatru yang disebut dengan pintu kedua. Oke ya, ini ada beberapa santri yang sedang berziarah ya. Nah ini Eyang Jagasatru, untuk kita harus bisa meluruskan niat setelah dari Eyang Geleng Pangancingan. Di sini kita ditampakkan dengan satu makam Eyang Jagasatru, sosok yang menyebarkan Islam, membantu kepada sang Adipati Kartamana. Dan seperti biasa kita akan beruluk salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya wali Allah.
Assalamualaikum ya sofwatullah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal maqam fi hadhil maqbarah wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum bahik. Wa bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ya. Dikarenakan ada yang ziarah ya, jadi kita harus menghormati juga beliau-beliau ini. Yang dimana ada 2 anak santri ya yang sedang tabarukan. Insya Allah kita doakan semoga berkah untuk kita semuanya ya. Dan seperti ini lokasi keadaan makam dengan adanya simbol bebatuan serta nisan dan juga beberapa satu buci ya. Oke, seperti ini. Baik, setelah kita uluk salam di Eyang Jagasatru, kita akan masuk ke pintu gerbang ketiga ya, sebelum kita langsung lanjut menuju ke makam Sang Adipati Kertamanah ini. Untuk bisa menjelaskan memang dibutuhkan manuskrip sejarah, jadi saya harus benar-benar teliti dalam mengupas tuntas di balik sosok keramat Sang Adipati Kertamanah ini. Oke, kita langsung lanjut menuju ke gerbang ketiga di keramat Kabuyutan ini, setelah dari Eyang Geleng Pangancingan ke Eyang Jagasatru dan sekarang ke Mbah Kumis Berem. Ya. Suasana di area menuju ke makam Sang Adipati Kertamanah sangat adem sekali ya, dengan adanya pepohonan dan juga jalan yang disambut dengan bebatuan yang sudah berlumut, membawa kita memvisualisasikan bagaimana leluhur terdahulu menimba sebuah kehidupan di atas gunung dihimpit dengan 2 sungai besar, yakni Sungai Ciwidey dan Sungai Cisondari. Setahun sebelumnya saya pernah datang ziarah ke sini dan ada wangsit di mana saya harus kembali bersilaturahim serta kembali memperkenalkan Sang Adipati Kertamanah, sekaligus menyebarkan pesan untuk bisa membewarakan silsilah di balik sosok Sang Adipati Kertamanah ini. Bahwa Adipati Kertamanah ini memang salah satu tokoh sejarah yang penting di Jawa Barat, dikenal sebagai putra sulung Prabu Larang Jiwa ya, dan ayah dari beberapa tokoh seperti Ki Gedeng Rungkang, Ki Gedeng Kertimanggala, dan juga Raden Tumenggung Suryadama Kingking. Merupakan penyebar Islam di wilayah Bandung Selatan dan dimakamkan di muara Sungai Cisondari. Masya Allah, hebat ya. Hingga saat ini nama beliau terngiang di beberapa para ahli spiritual, para peziarah, para ustadz, para santri, dan Kabuyutan Adipati Kertamanah ini menjadi salah satu bukti untuk kita bahwa leluhur terdahulu ini memang sangat berjasa untuk kita dalam upaya rahmatan lil alamin, yakni Islam. Baik, wow, ini perjalanannya kita sangat menantang ya, dengan adanya beberapa bebatuan yang sudah berlumut, ditampakkan pula dengan suara alam yang sangat khas, menjadi salah satu momen untuk kita bahwa pentingnya sejarah di balik sosok keramat ini perlu dilestarikan dan perlu diperhatikan. Nah, di makam keramat ini termasuk salah satu makam yang menurut bagi saya pribadi sangat besar sekali ya energi keramatnya, karena di balik sosok tersebut bahwa Sang Adipati Kertamanah ini merupakan cucu ya, atau cicit dari Prabu Siliwangi dan putra sulung dari Prabu Larang Jiwa. Kalau misalkan kita bisa
terhubung langsung koneksinya bersama ahli makbaroh. Wah, itu luar biasa sekali. Tapi hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu kasaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesolihan dan keilmuannya ya. Dan kita tidak bisa merta-merta dan hanya bisa menyampaikan dari beberapa sumber dan tidak atas pendapat pribadi ya. Ini keren banget ya. Tuh lihat. Jalannya sangat unik sekali. Kita di sini meskipun cerah, tapi ketika masuk kawasan Kabuyutan ini seolah-olah kita memasuki area dimensi alam lain ya. Oke, ya. Nah, ini adalah perjalanan kita untuk menuju ke makam dari Mbah Kumis Berem, termasuk pintu gerbang ketiga setelah dari Eyang Geleng Pangancingan dan Eyang Jagasatru. Ya, untuk menghafal beberapa tokoh tersebut, waduh, itu membutuhkan data yang kuat ya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya adalah perjalanan kita menuju ke pintu ketiga. Oh, ini ya. Dengan adanya are yang menemani kita ya, ini terjadi secara alami, bukan buatan, tapi alam yang melindungi tempat ini sehingga keramat ini menjadi salah satu bukti nyata tidak hanya dijaga oleh manusia, melainkan alam pun ikut menjaga ya. Itulah sebahagian daripada karomah Sang Waliullah Adipati Kertamanah. Tidak hanya kita sebagai manusia, tapi alam pun ikut untuk memelihara dan menjaga di balik sosok keramat wali kutub yang satu ini. Oke, ya. Masya Allah. Ya, terdengar ya, ada suara air sungai yang sangat deras, dan air sungai tersebut adalah Cikahuripan, yang dimana setiap peziarah itu diharuskan sebelum ziarah ke makam dari Sang Adipati Kertamanah untuk bisa berwudu terlebih dahulu di sungai ini ya. Untuk lokasi menuju ke makam Sang Adipati Kertamanah dan menuju ke pintu gerbang ketiga yaitu ke Mbah Kumis Berem di arah sana, nanti kita akan memberikan tata caranya terlebih dahulu, seperti kita harus berwudu di Sungai Cisondari, yaitu di bawah sana ya. Yuk kita berwudu dulu supaya perjalanan spiritual ziarah kita diberikan keberkahan dengan terlebih dahulu kita mensucikan diri. Ya, oke. Di sini ada sungai dan juga musola, yang dimana musola ini diperuntukkan untuk peziarah yang memang ingin melaksanakan sholat 5 waktu ya. Dan untuk orang yang mau riadoh, meningkatkan energi spiritualnya, cocok sekali ya tempat ini sebagai sarana untuk bisa membawa energi karomah di ahli makbaroh Sang Adipati Kertamanah. Inilah Sungai Cisondari atau Sungai Besar Ciwidey mungkin ya. Wah, besar sekali ya. Dan sebagian peziarah biasanya mandi di sungai ini ya sebagai bentuk supaya dalam mensucikan diri. Dan di sini langsung berhadapan dengan satu hutan yang masih alami ya, langsung alam yang mengendalikannya ya. Oke ya. Wow, inilah sungai dari Cisondari ya, karena makam keramat Sang Adipati Kertamanah ini terhimpit dengan 2 sungai besar, Sungai Ciwidey dan Sungai Cisondari. Dan di sini ada musola, ada tempat untuk berwudu ya. Nah ini adalah musola. Ada tempat untuk riadoh pula ya di sini tuh. Beserta sungai besar serta beberapa kehuritan di sebelah sana.
kahuripan Sang Adipati Kertamanah, yang dimana dipersilahkan untuk baraya yang ingin berwudu atau ingin mensucikan diri untuk bisa mensucikan di Cikahuripan ini. 3 pancuran ini menjadi simbol bahwa kita licin ya bahwa setiap bilangan dari beberapa air pancuran pasti ada siloka ya. Dan inilah salah satu contoh bahwa di Sang Adipati Kertamanah ini memang berada sumber mata air yang disebut dengan Cikahuripan atau air kehidupan ya. Di samping Sungai Cisondari atau Sungai Ciwidey ini ya. Oke, setelah kita berwudu, selanjutnya kita memasuki kawasan gerbang ketiga sebelum menuju ke makam keramat Sang Adipati Kertamanah. Ini musola ya, khas banget musolanya, terbuat dari bambu. Bismillah. Ini disebut dengan salah satu goa, yaitu Eyang Kumis Berem. Paratas mang. Ada gua ya. Nah ini mungkin tidak semata-mata terbantu, tapi terbantu secara alami. Bukan peninggalan dari Mbah Kumis Berem, melainkan ini hanya sebagai simbolis saja untuk peziarah yang memang ingin tirakat atau bahasanya tabarukan ya. Tapi ada ritualnya ya. Untuk bisa masuk ke gua ini harus jalan belakang, nggak jalan sini. Ya, masuknya dari sini, keluar dari sini. Nah ini ya, pintu masuknya seperti ini. Ya, nah masuk dari sini, nanti bisa bertirakat membaca aurat ya di sini, serta nanti baraya bisa ditampakkan dengan duduk di sini beruluk salam dan membacakan hadoroh. Oke, lanjut ke Mbah Kumis Berem ya. Ini hanya sebagian simbol saja ya. Assalamualaikum. Oke, ini merupakan petilasan ya, petilasan dari Eyang Kumis Berem, dan kita hanya bisa sampai sini saja, tidak disarankan untuk naik ke atas karena di atas sana itu adalah tempat yang memang disakralkan, atau yang dimana Mbah Kumis Berem ini ziarah di atas sana atau tawasul di sana ya. Itu salah satu buktinya ya. Bebatuan ini sebagai simbol dan pembatas ya, ini gerbangnya. Dan untuk kita masyarakat peziarah cukup dari sini saja sebagai upaya tabarukan ya, membaca asma-asma Allah, kalimah-kalimah Allah ya, sholawat, dan tidak disarankan untuk bisa masuk lebih dalam ke area sana ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke keramat Sang Adipati Kertamanah. Oke. Ya, jadi ini merupakan gerbang ketiga ya. Ini ada beberapa bangunan, ada tempat untuk menjual kopi. Ya, di sini ada satu pohon yang ini terjadi secara alami. Pohon ini tumbang dan membentuk seperti gerbang ya, yang dimana gerbang ini menjadi salah satu penghubung dimana kita bisa masuk ke makam keramat Sang Adipati Kertamanah. Dan di sini saya sedikit menjelaskan tentang silsilah ya, bahwa Sang Adipati Kertamanah atau Eyang Santuan Sang Adipati Kertamanah Cikabuyutan Ciwidey merupakan ayahanda dari Eyang Santuan Gedeng Rungkang Cipatik dan juga Eyang Santuan Kartimanggala yang berada di Sindangkerta. Selanjutnya Eyang Santuan Kunur atau Syekh Abdul Manan di Cipatik, dan juga selanjutnya Eyang Santuan Rangga Abdul Ghalib,
Eyang Santoan Angga Yudanagara dan Eyang dalam Rangga Ibrahim Cipatik. Beberapa karuhun-karuhun yang telah dijelaskan itu merupakan salah satu duriah yang dimana saya mendapatkan silsilah ini dari Kang Ian, salah satu pendongeng kisah Tanah Sunda, teman saya, dan juga beberapa keturunan dari Sang Adipati Kertamanah atau duriah-duriahnya. Salah satu tokoh wali yang merupakan duriah dari Sang Adipati Kertamanah adalah Syekh Abdul Manaf atau yang disebut dengan Mahmud ya. Mahmud di sini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang berada di kawasan area Bandung. Selanjutnya langsung menuju ke keramat Sang Adipati Kertamanah. Oke, di sini dengan satu pohon besar yang menjadi gerbang kita. Assalamualaikum. Ya, dan juga ada pohon yang lain. Oke, alhamdulillah kita bisa berziarah di tokoh legenda wali kutubnya Bandung Baraya ya. Jadi Adipati Kertamanah memang merupakan salah satu tokoh yang sangat penting di Jawa Barat ya. Putra sulung juga dari Prabu Larang Jiwa dan ayahanda ya. Ayahandanya Ki Gedeng Rungkang dan Ki Gedeng Kertimanggala. Adem dan sangat sejuk ya di keramat Sang Adipati Kertamanah ini. Semoga perjalanan ziarah kita kali ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa barokah ya. Di sini ya, tepat di area samping kanan kita ini adalah makam dari Sang Adipati Kertamanah. Beliau merupakan salah satu putra sulung ya, putra sulung dari Prabu Larang Jiwa dan ayahanda dari beberapa tokoh seperti Ki Gedeng Rungkang dan juga Ki Gedeng Kertimanggala dan juga Raden Tumenggung Saryadir Makingking, serta merupakan penyebar Islam di wilayah Bandung Selatan yang dimakamkan di muara Sungai Cisondari ya. Beliau dihormati dan sebagian ahli menyebutkan bahwa beliau adalah wali kutubnya Bandung. Ya, di sini tertulis Eyang Sang Adipati Kertamanah ya, merupakan leluhur dari para ulama dan salah satu wali yang masyhur yaitu Syekh Abdul Manaf Bandung ya, Sang Adipati Kertamanah. Seperti ini makamnya, dan di sini ada makam dari Mbah Mangkubumi ya. Mbah dalam Mangkubumi ini berada tepat di area samping makam. Ini salah satu cirinya dengan menggunakan keramik berwarna putih dengan tanggul dan juga beberapa jenis tumbuhan. Mbah dalam Mangkubumi ini adalah kerabat Sang Adipati Kertamanah yang ditemani oleh Mbah Kumis Beureum yang 13 tahun dan Eyang Geling Pangancingan dalam upaya menyebarkan ajaran agama Islam. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita ngobrol langsung bersama juru kunci yaitu Abah Mutar. Dan sebelum menuju ke sana kita ziarah dulu ya. Oke. Seperti ini balanya. Kita akan ziarah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safwat Allah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal maqam fi hadal makan. Yang Sang Adipati Kertamanah wa masyayikh Mbah dalam Mangkubumi, Mbah Kumis Beureum, Eyang Jaga Satru, Eyang Geleng Pangancingan, wa man haulakum min amwatil muslimin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi dolimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura
Libtigo imardatillahi wa husulil maqasidi wa bulugil muradi wa jilbi rizki wa dafil bada'i wa talabi sifai min kulli da'in wa qada'i daini wa kulli niyatin salihatin bisyafa'ati rasulillah wa bi barakati sang adipati Kartamana bah dalam mangku bumi eyang kumis berem eyang jaga satru eyang galeng pangancingan waman wa bi barakati qiraati surah al-fatihah. Baik, kita usai melakukan ziarah dan ini merupakan salah satu makam yang ditutupi dengan kain berwarna hijau, yakni di balik tirai ini merupakan makam dari sang Adipati Kartamanah ya. Kita usai melaksanakan uluk salam berziarah dan tepat di area samping kiri di makam keramat sang Adipati Kartamanah ini yaitu ada makam dari Mbah Dalem Mangkubumi. Mbah Dalem Mangkubumi merupakan kerabat dari sang Adipati Kartamanah dalam menyebarkan ajaran agama Islam dahulu ketika beliau sedang syiar ya. Beliau seorang pemimpin dan membantu perjuangan sang Adipati Kartamanah dalam upaya menyebarkan Islam di wilayah Bandulela. Baraya ya kersana Abah salaku juru kunci di makbarahna sang Adipati Kartamanah. Abah jisim kuring tepangkeun Mang Air ti Cianjur. Hayong terang ya sarang baraya ahli riwayat ieu sejarah nama makam sang Adipati Kartamanah teh sareng silsilah sapertos kumaha Abah? Alhamdulillahnya Abah pertarusan dia bari dijawabna bahasana dongeng. Sabab aku menyebatkan sila-sila atanapis sejarah mah kada aya buktosna nya ieu bukuna teh sejarahna. Abah bari dijawab ku dongeng. Di Desa Pasir Jamu, Kecamatan Pasir Jamu, Kabupaten Bandung, di bawah naon Disparpud Kabupaten Bandung, sebatkan situs kabuyutannya. Di lebat situs ieu aya 5 titik 5 karuhun Tatar Sunda pejuang Islam. Urang nyandak di salah sawios anu disepuhkeun di ieu tempat nyata eyang dalam sanga Dipati Kartamanah. Ari eyang dalam sanga Dipati Kartamanah generasi keopat ti eyang Prabu Siliwangi. Masyaallah. Eyang urang nyandak di salah sawios eyang Prabu Siliwangi anu namina eyang Prabu Pamanah Rasa. Eyang Prabu Pamanah Rasa gaduh putra eyang Prabu Kunten Buyeng. Eyang Prabu Kunten Buyeng gaduh putra eyang Prabu Layang Pakuan. Eyang Prabu Layang Pakuan gaduh putra eyang Prabu Larang Jiwa. Eyang Prabu Larang Jiwa gaduh eyang Prabu Adipati Kartamanah semasa di Pajajaran. Masya Allah. Di masa pembubaran Pajajaran eyang panten diangkat di Wali Songo Nuawi eyang dalam sanga Dipati Kartamanah wali Allah maya di Desa Pasir Jamu, Kecamatan Pasir Jamu, Kampung Kabuyutan. Yang dalam sanga Dipati Kartamanah gaduh putra 2 di antawisna semah yang Temenggung Surya Dharma Kingkin anu makomna di Ciberem Saduk. Anu kadua Kiai Agung Gedeng Rungkang anu makomna di Cipati. Kiai Agung Gedeng Rungkang gaduh putra eyang Gedeng Kertimangala Sinangkerta. Eyang Gedeng Kertimangala gaduh putra eyang Prabu Layang Kusumah. Eyang Prabu Layang Kusumah gaduh putra 3 di antawisna semayang dalam Syekh Santoan Kabul Bunibuana, Syekh Santoan Kunurat Cipatik, Syekh Santoan Kunduk Lewi Gajah. Eyang dalam Syekh Santoan Kunur gaduh putra eyang Rangga Abdul Golib. Gaduh putra eyang Rangga Ngayuda. Eyang Rangga Angayuda gaduh putra eyang dalam Ibrahim wali Allah nu aya di Pataruman Cipatik. Eyang dalam Ibrahim gaduh putra eyang dalam Gajah. Ulama atalapi tokoh-tokoh anu di Bandung paetan seueur di antawisna anu sanadna di eyang dalam sanga. Allah karim. Ya teh panginten salah sawios silsilah ti
Eyang Sanga Adipati Kertamana. Berarti cicitna Prabu Siliwangi bayantannya. Oh eta. Dupi di dieu teh aya sabaraha makbarah apa? Di dia teh aya di antawisna aya yang dalam Sanga Adipati Kertamana anu disepukeun. Nya. Aya oge yang dalam Mangkubumi anu paling caket. Aya oge yang Kumis Beureum sareng yang Jaga Satu, aya yang Pamuka Lawang sebabna aya Geleng Pangancingan. Di dia aya 5 karukun Tatar Sunda Allah. pejuang Islam. Eta aja pangitan biasa disebatkan Kutubna Bandung pangitannya Gitunya, Sanga Adipati Kertamana teh. Aya oge anu nyebatkeun yang dalam Sanga Adipati Kertamana teh Wali Kutub Bandung. Oh, Pangsepuhna di Islam yang dalam Sanga Adipati Kertamana. pangsepuhna di Islam di area kawasan Tatar Sunda teh. Allah Karim. Jadi di Jawa mah pangitan aya Wali Songo. Wali Songo. Lamun di Jawa Barat mah aya Syekh Sarip. Syekh Sarip. Yang di antawisna paling caket ka Syekh Sarip yang dalam Sanga. Oh, eta mohon Duka santrina, duka muridna kirang ieu nya. nya panginten tiasa santri oge aya nyambung kana nasabna pangintennya. Mohon hatur nuhun tah ieu salah sabiasna kersana Abah Utar ya. Muhtar gitu. Abah Muhtar teh salah sabias juru kunci anu aya di wilayah area sekitar Makbarahna Sanga Adipati Kertamana. Panginten bilih aya sapalih tamu anu hoyong sejak ngalap barokah ku dengan cara ziarah. Ieu panginten jadwal Abah tiasa di area makom teh dinten naon wae sareng tabuh sabaraha gitu Abah. Ya Abah mah tiap hari aktif insyaallah. Aktif insyaallah di dieu. Daya dinten anu isarna diren nya. Nya. Daya tutup ya gitu. Mohon. Insyaallah kajabi upami Abah nuju aya kegiatan-kegiatan di luar. Mohon. Gitu. Da aktivitas Abah mas di dinten oge nyata di area sekitar Makbaroh memelihara oge membantu bilih aya nu ziarah hoyong panginten dipangbukakeun hijabna. Hayong hiring sejadi pangtawasulkeun pangintennya insyaallah Abah panginten tugasna di dieu sapertos kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu palawargi sadayana ya kersana Abah Muhtarnya. Abah Muhtar teh jupal di area sekitar makam tapi panginten nu utami nama da tikapungkeunna ku Abah jadi gitu. Bilih aya palawargi anu hoyong saja ngalap barokah ziarah teruntuk ka Sanga Adipati Kertamana teh panginten mangga baraya tiasa menghubungi kersana Abah. Hatur nuhun Abah waktosna oge kanggo anu sakumaha parantos diriwayatkeun ku pribados oge anu sakumaha parantos diuningakeun ku kersana Abah. Mugia aya dina rahmat sinareng magfirah ti Gusti Allah sareng urang akhiranku wallahu a'lamu bisawab. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.